Kalau di Bank Mandiri kita sampai dengan akhir September kita sudah restructuring sekitar 120 triliun ya dari berbagai macam segmen dari mulai mikro, SME, consumer banking sampai ke wholesale banking dan itu sekitar 15,7 atau 16% dari total portfolio kredit kami ya. Dan kita sudah akan melakukan segmentasi modeling untuk masing-masing segmen mana saja sih yang kita anggap sebagai high risk restructured accounts. Dan menurut hemat kami ada sekitar 9-11% dari portfolio yang kita restru yang menurut hemat kami akan downgrade di Maret tahun depan karena they're not going to make it. Ya. Nah dari situlah kita mulai bulan April melakukan penyisihan CKPN secara bertahap setiap bulan dari April sampai dengan nanti Februari Maret tahun depan ya sehingga by Maret tahun depan apabila POJK 11 tidak di-extended kita sudah memiliki cukup pencadangan CKPN untuk debitur restru yang kita anggap sebagai high risk. 9 hingga 11% ini mayoritas dari sektor kredit mana, Pak? Yang paling besar adalah dari segmen UMKM, jadi segmen mikro, KUM, mikro produktif, dan SME, small medium enterprises. Itu adalah segmen-segmen pelaku UMKM di mana sebagian besar dari bisnis mereka terdampak oleh COVID karena PSBB ya dan mayoritas dari mereka ini memiliki cash reserve yang very small ya. Jadi mereka begitu stop jualannya 1 bulan 2 bulan itu langsung tidak ada cash flow dan mereka harus melakukan entah itu PHK pegawainya atau tutup bisnisnya. Nah, itulah yang beberapa segmen dari high risk kita kebanyakan ada di segmen mikroproduktif dan segmen SME ya. Akan tetapi segmen-segmen tersebut adalah segmen menurut kami juga paling banyak diberikan stimulus atau bantuan melalui program pemerintah dalam bentuk subsidi bunga, dalam bentuk program penjaminan kredit ya. Seperti kita diberikan insentif ataupun motivasi untuk memberikan working capital loan terhadap debitur mikro ataupun SME yang sudah diberikan restructuring ya. Jadi mereka diberikan deferment ataupun mereka nggak usah bayar cicilannya selama 6 bulan atau 9 bulan, pokok dan atau bunga. Akan tetapi kita juga bisa memberikan fresh money kepada para debitur UMKM tersebut supaya mereka bisa tetap bayar gaji pegawai, mereka bisa membayar tagihan listrik, ya, tagihan sewa toko atau warung, mereka bisa membeli barang untuk mereka jualan, sehingga dalam 6 bulan ke depan bisnisnya mereka walaupun volumenya small tidak tutup. Nah, inilah yang sekarang kita lakukan untuk segmen UMKM di mana memang high risk portionnya cukup besar, akan tetapi mitigasi yang kita lakukan untuk supaya yang 10% ini bisa berkurang sampai Maret itu bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam program pemerintah termasuk pemberian fresh money working capital loan kepada segmen yang kita restru, walaupun mungkin dalam on a BAU basis, tanpa jaminan dari pemerintah, kita mungkin nggak berani untuk ambil resiko semacam itu.